Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, teman-teman. Hari ini saya ingin membahas satu teks firman Tuhan yang dimana kita bisa dalami lebih dalam lagi, yaitu mengenai kasih. Ya, dasar kekristenan, inti ajaran kekristenan adalah kasih. Nah, hari ini saya ingin membahas dari teks-teks firman Tuhan, terkhusus satu ayat mengenai kasih. Nah, sering sekali kita melihat makna kasih di dalam Alkitab yang tentunya dalam bahasa Yunani memiliki bahasa yang berbeda. Yang seperti kita tahu ada philia dan juga agape. Saya yakin jemaat awam juga sudah mengetahui dan belajar tentang ini. Nah, sering sekali kita sulit membedakannya, apa maksud philia dan apa maksud agape, begitu ya. Nah, hari ini saya memberi tema judul pembelajaran kita di program kita kali ini, yaitu apakah filia lebih besar dari agape? Karena kebanyakan kita mengetahui secara umum agape adalah kasih terbesar, begitu ya. Sering sekali agape dikaitkan dengan kasih Allah kepada manusia. Salah satu landasan ayatnya adalah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, begitu ya. Itu agape. Dan sering sekali agape diklaim hanya sebagai kasih Allah yang tidak bisa dilakukan manusia. Nah, hari ini kita belajar lebih dalam melalui satu ayat firman Tuhan, teks dalam Alkitab. Benarkah agape kasih terbesar atau filia juga kasih yang lebih besar? Nah, ini yang akan menjadi landasan kasih bagi orang percaya. Nah, jika kita lihat di layar, seperti saya sudah katakan tadi, ada 4 tipe kasih di dalam bahasa Yunani, walaupun tidak semua ini ada dalam teks Alkitab, begitu ya. Karena paling sering bergantian yang ada dalam teks Alkitab, yaitu agape dan filia. Tapi secara umum ada 4 tipe kasih, yaitu agape, filia, eros, storge. Nah, seperti saya katakan tadi, agape itu kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, bagaikan kasih Allah kepada manusia. Atau kita sederhanakan dengan kalimat kasih yang walaupun begitu ya, tidak menuntut balas, tidak memerlukan alasan. Walaupun manusia berdosa, tapi Allah tetap menebusnya sebagai umatnya, begitu ya. Nah, filia singkatnya adalah kasih persaudaraan, brotherhood ya, kasih persaudaraan, kasih dengan rekan-rekan kita, kasih dengan mungkin saudara seiman ataupun di lingkungan masyarakat kita, kasih persaudaraan. Nah, eros sering sekali dikaitkan dengan kasih yang memiliki hasrat seksual, begitu ya. Nah, ini biasa dikaitkan dengan kasih pasangan suami istri yang sudah terikat di dalam perkawinan. Harus ada kasih eros. Lalu storge ini adalah kasih di dalam keluarga, hubungan darah ya, seperti abang dengan adiknya seperti itu. Storge, kasih di dalam keluarga. Nah, kita jangan pernah hanya mencomot satu kasih, maka itu yang kita anggap harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam hidup ini kita harus memiliki hanya kasih agape. Oh, tidak mungkin. Karena di dalam hubungan suami istrimu nanti harus ada eros, yaitu kasih dengan hasrat seksual. Tetapi dalam hubungan suami istri juga tidak mungkin hanya ada kasih eros. Diperlukan juga kasih agape. Mengampuni tanpa batas, sekalipun ada masalah dan konflik. Semua ini saling berkesinambungan. Nah, ini di dalam satu bahasa yang kita sebut kasih, love, ya, cinta. Hanya dibedakan jenis-jenisnya saja untuk pembagian fungsi dari kasih itu. Seperti filia dalam kasih persaudaraan, saudara-saudara kita bermasyarakat, begitu ya. Nah, sering sekali kita hanya menganggap agape lah yang menjadi tujuan kasih dalam hidup kita. Jika kita sudah memiliki agape, maka hidup kita penuh dengan kasih sama seperti kasih Tuhan yang tanpa batas. Tapi tidak seperti itu. Semua ini saling melengkapi. Oke, saya mengambil satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kalau kita bisa lihat di layar, beginilah firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Satu ayat ini saja akan kita bongkar, kita dalami seperti itu teman-teman. Kiranya ini menjadi pembelajaran yang menarik ya. Sekaligus kita hari ini melihat makna ayat ini, teks ini. Jadi teman-teman bisa juga memakai bahan ini untuk khotbah di mana-mana ya, terutama dengan tema kasih. Nah, dari satu ayat ini saya memiliki kebiasaan di dalam eksposisi itu memilah-milah kalimatnya ya, dan dari satu ayat ini saya bagi menjadi 3 bagian. Kalimat pertama, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kalimat kedua, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalimat ketiga, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ini satu ayat saja. Tapi saya pilih supaya kita bisa mendapat poin yang penting di dalamnya. Nah, ini menariknya kalau kita menggali atau mengekspos firman Tuhan ini. Kita bagi menjadi 3 kalimat supaya kita mendapat poinnya. Kalimat pertama, sebelum kita mulai kalimat pertama, saya ingin mengajak kita memahami sedikit latar belakang penulisan surat 1 Petrus. Begitu ya. Supaya nanti maknanya kita menemukannya lebih dalam ketika kita memahami latar belakang konteksnya. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat Kristen atau orang percaya yang berada di Asia Kecil yang mengalami penganiayaan, ya, mengalami penganiayaan dan penderitaan. Ya, Asia Kecil itu ada di Galatia, Pontus, Kapadokia, Efesus seperti itu ya, Asia Kecil yang mereka mengalami penganiayaan. Nah, kalau kita bisa lihat, mereka itu difitnah, dinista, menjadi budak. Ya, teman-teman jika melihat Alkitabnya bisa melihat dari pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai di atas, sampai ayat 6 ya. Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena memang orang percaya di Asia Kecil mengalami penganiayaan. Tapi Petrus berkata, ini bukan saatnya kalian mundur iman. Nah, sering sekali jemaat Kristen pada zaman dulu ketika diperbudak, dianiaya, difitnah, dimiskinkan, seakan-akan mereka merasa kenapa begini ya menjadi Kristen, kenapa begini ya percaya Yesus, kok hidupnya kayaknya hancur nggak enak ya. Petrus menasihatkan, ini bukan menjadi momen kalian malah mundur iman atau takut, tetapi ini pemurnian iman. Petrus berkata, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Gitu. Karena diuji dengan api. Api itu adalah penderitaan mereka. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Gitu. Karena yang kepentingan itu adalah imanmu percaya kepada Kristus. Yang dimana dia juga mengalami penderitaan. Ya. Ini adalah sedikit latar belakang konteks dari penulisan 1 Petrus, di mana Petrus menasihatkan jemaat Kristen agar jangan putus harapan, tetapi harus memiliki pengharapan iman dan kasih, sekalipun mengalami penganiayaan. Seperti itu ya. Nah, lalu nanti Petrus menasihatkan tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Nah, disitulah kita melihat nanti satu ayat kita yang di ayat 22 tadi. Hidup kudus dan saling mengasihi, sekalipun mengalami penganiayaan dan penderitaan. Nah, kita mulai kalimat pertama tadi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ya, kalau bisa kita lihat terjemahan lainnya, terjemahan Inggrisnya, the souls of you, ya, jiwamu, ya, having purified, disucikan oleh obedience to the truth, ketaatan kebenaran. Nah, apa maksud dari kalimat pertama ini yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus dalam penulisan ini? Ya bahwa ingatlah bahwa sekalipun kau sekarang menderita, tetapi jiwamu, hidupmu sudah disucikan karena pemahamanmu terhadap
kebenaran, pemahaman dan ketaatanmu terhadap kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa perhatikan konteksnya sampai ke bawah, Petrus mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Apa itu? Firman Allah yang hidup dan kekal. Obedience to the truth. Ya. Nah, apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Nah, apa itu firman Tuhan secara simpelnya kita pahami di zaman sekarang? Alkitab. Itu sebagai firman Tuhan. Yang artinya, di dalam menjaga kekudusan dan kasih persaudaraan di dalam konteks mereka, ya jemaat Kristen di Asia kecil yang mengalami penderitaan, mereka harus mengingat firman Tuhan bahwa hukum terutama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini sudah jelas mulai dari perjanjian lama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tanda engkau taat kepada kebenaran. Ya, ingat kita di sini ngomong kasih. Jadi kasih ini juga harus berlandasan kepada ketaatan kepada kebenaran. Ingat kebenaran tadi apa? Firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kenapa? Kalau tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan, model kasih kita, model kasih dunia. Nah, di sini yang harus kita bedakan. Model kasih kita atau model kasih orang Kristen, jangan-jangan sama dengan kasih model dunia. Apa itu? Jika dia baik sama aku, ya aku baik juga sama dia. Jika dia memberi sesuatu padaku, suatu saat aku harus membalas dia juga. Tetapi jika dia jahat sama aku bakal lebih jahat kepada dia. Nah, itu kasih model dunia, kasih timbal balik gitu ya. Jadi hanya mengharapkan balasan. Apa yang sudah kuperbuat harus dia balas juga. Itu kasih model dunia. Tetapi kasih orang percaya yang sesuai dengan firman Tuhan sesuai Alkitab, jika dia baik, aku lebih baik. Saya ulangi ya, kasih orang Kristen seharusnya jika dia baik, aku lebih baik. Jika dia jahat, aku tetap baik. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kasih kita tidak berlandaskan kepada ketaatan kepada kebenaran, tidak berlandaskan Alkitab, sehingga kasih yang kita praktekkan adalah kasih model dunia. Nah, di dalam mentaati kepada kebenaran, di dalam melaksanakan kasih Tuhan, fokuslah kepada perintah, bukan janji. Nah, di sini kita ah, menggali satu kalimat ini dalam satu ayat 22 ini dan menariknya menjadi penafsiran yang implikatif ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam mentaati kepada kebenaran, fokuslah kepada perintah, bukan janji. Karena kebanyakan kita itu mulu-mulu hanya cari janji Tuhan. Hanya mau senangnya itu disenangkan oleh janji Tuhan yang ada di Alkitab ya. Diangkat menjadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah-limpah begitu. Tidak. Fokuslah pada perintah. Itu tandanya engkau sudah disucikan, having purified by obedience to the truth. Gitu ya. Fokus pada perintah bukan jadi. Ingatlah teman-teman, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tetapi kita yang sering lalai menepati janji kita untuk setia taat kepada firman. Nah, itu dia. Jadi ini yang Petrus ingin sampaikan kepada jemaat di Asia Kecil dan tentunya juga kepada kita bahwa hidup kita ini sekalipun ada masalah dan penderitaan, ingat sudah disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, ini kalimat pertama tadi di ayat 22. Kalimat keduanya kita masuk lebih dalam dan di sini menjadi intinya. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, di sini semakin menarik. Kita perhatikan layar untuk kita memahaminya lebih dalam. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan di sini dalam terjemahan Inggrisnya brotherly love. Kasih persaudaraan, brotherly love. Nah, kita akan melihat apa maksud di kalimat bagian ini, ya. Kasih persaudaraan di sini menggunakan Philadelphian, ya, Philadelphian atau Philadelphia, yang itu nanti diambil dari akar katanya itu philia, yang kita tahu satu kota di Amerika Serikat namanya Philadelphia, Brotherhood City, begitu ya. Philia, kasih persaudaraan atau kasih terhadap sesama manusia.
Nah, Petrus tetap ingin mengingatkan setelah kamu taat kepada kebenaran, back to Bible. Yang kedua, kamu harus mengamalkan kasih persaudaraan, Philadelphia, yang tulus ikhlas. Nah, disinilah kita akan menggali apa maksud dari Philadelphia atau filia yang di dalam ayat ini. Yesus pernah berkata di Injil Yohanes pasal 15 ayat 12, setelah dia berkata dia pokok anggur yang benar, perikop berikutnya itu perintah untuk saling mengasihi. Teman-teman bisa cek di Yohanes pasal 15. Yesus berkata seperti ini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, memakai agape, ya, agapete, seperti aku telah mengasihi kamu, memakai juga egapesa, yang kita tahu nanti itu dari akar agapao, agape juga. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Ingat tadi kita sudah belajar ada agape, filia ya, dan di sini di ayat 12 menggunakan semua agape. Tetapi saat lanjut di ayat 13 bawahnya, Yesus lanjut mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar. Greater than this love. Tetap memakai agape juga. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya sudah memakai filon, yang kita tahu itu juga dari filia. Jadi Yesus ingin mengajarkan di konteks Injil Yohanes bahwa kasih terbesar itu bukan hanya sekedar saling mengasihi, agapete, agape, tetapi kasih terbesar itu greater than this love, ya, lebih besar dari agape ini, agapen ini. Ketika kamu memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatmu, memberikan nyawa terhadap sesama dan saudaramu, yang kita tahu itu tadi filia, begitu ya. Itulah yang lebih besar. Kalau kita perhatikan gambar di samping ini ya, ini adalah tulisan di Yohanes 15 ayat 13. Greater love than this no man had, that a man lay down his life for his friends. Sehingga Petrus ingin memberitahu bahwa setelah kita taat kepada kebenaran dari kalimat awal tadi, yang pertama, yang kedua, mengasihi bersaudara itu harus dengan berkorban sampai menyerahkan nyawa. Mati-matian. Nah, itu yang Petrus ingin beritahu kepada jemaat Kristen Asia Kecil di Efesus, Galatia, dan lain-lainnya itu. Segala macam. Itu yang Petrus ingin beritahu, brotherly love. Karena Yesus mempraktekkan ini juga kepada murid-murid dan kepada semua umat percaya. Dia mati di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Berarti kasih filia adalah kasih yang lebih besar karena kasih yang berkorban. Nah, sekarang kita lihat kalimat terakhirnya, ya. Kalimat terakhirnya di sini kita bisa melihat nanti perbedaannya dari kasih persaudaraan ini, kita akan melihat maknanya lebih dalam lagi. Ya, ini dia. Dari egapesa menjadi pilon, begitu ya. Jadi ada permainan yang luar biasa karena Petrus juga pasti mengingat kalimat Tuhan Yesus ini di Injil Yohanes, sehingga dia sekarang menasehati jemaat di Asia Kecil agar mereka mempraktekkan ini sekalipun di dalam aniaya. Kalimat terakhirnya di dalam ayat 22 ini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, sebelumnya teman-teman perhatikan, nanti akan kita bahas juga kalimat terakhir, lihat ada segenap hati. Ini sinonim dengan tulus ikhlas, betul ya? Ini perhatikan kembali di layar. Di kalimat kedua tadi ada kalimat tulus ikhlas, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, dan di terakhirnya Petrus seperti mengulang saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi tulus ikhlas dan segenap hati itu sinonim. Nah, kita lihat apa maksudnya itu nanti. Tapi kita perhatikan kalimat terakhir ini. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Dan saling mengasihi di sini menggunakan agapesate. Ya. Lagi-lagi agapau, agapesate, saling mengasihi di sini. Kenapa Petrus mengubah loh? Dia mengubah brotherly love ya menjadi agapesate. Nah, menarik sekali. Ketika kita tahu sudah tadi di kalimat kedua sudah ada hubungan kalimat kasih persaudaraan dikaitkan dengan Injil Yohanes ketika Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada engkau mengorbankan nyawamu untuk sahabat-sahabat. Sekarang dinaikkan Petrus lagi menjadi agapau, agapesate, saling mengasihi. Nah, kenapa ini perlu Petrus katakan yang kita sudah tahu makna agape, kasih tanpa batas dan syarat. Petrus mau secara konteks orang percaya yang mengalami aniaya di Asia Kecil di mana surat ini ditujukan bukan hanya mengasihi dengan memandang muka terhadap sesama, ya, brotherly love, tetapi juga mempraktekkan kasih Yesus Kristus yang diingatkan di Injil Yohanes pasal 15 tadi. Kasih Allah, kasih agape tadi. Mengasihi tanpa syarat, berkorban sampai menyerahkan nyawa. Sehingga dari tema pembelajaran kita tadi, apakah filia lebih besar dari agape? Sebenarnya tidak. Ya, walaupun tadi di dalam teks Injil Yohanes kelihatannya lebih besar karena menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, pilon. Jadi seakan-akan kasih filia itu lebih besar. Tetapi ketika Petrus mengubah kalimatnya dari brotherly love, filia sekarang menjadi agape sate, saling mengasihi. Berarti dia ingin mengkaitkan kasih kepada Tuhan harus juga selaras dengan kasih kepada sesama. Berarti Petrus kembali kepada tujuan utama firman Tuhan, yaitu hukum terutama. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Keren sekali Petrus cara. Agape, kasih tanpa batas dan syarat. Jangan memandang muka. Jangan hanya kepada sesama, bahkan orang yang menindas, menyiksa, dan memiskinkanmu. Tetaplah kasihi dengan kasih yang walaupun. Agape. Walaupun dianiaya, walaupun disiksa, tetap mengasihi sebagaimana teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya ingin membawa kita kepada ini bagian kedua ini. Kenapa Petrus berkata harus sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh saling mengasihi. Nih, segenap hati. Yang tadi di kalimat kedua juga sinonim. Tulus, ikhlas. Kenapa sampai diulang dua kali? Apa maksud Petrus secara tersembunyi mengatakan ini dalam suratnya? Karena ini adalah refleksi Petrus sendiri. Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena Petrus pernah mengasihi Yesus dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak tulus ikhlas, dengan tidak segenap hatinya. Waduh. Petrus dalam menulis surat ini bukan hanya berisi nasihat kepada orang percaya, tetapi juga refleksi untuk dirinya sendiri. Memahami brotherly love, filia, dan juga agape itu. Petrus pernah menyangkal Yesus. Kasihnya pernah pura-pura. Maka diingatkan, mengasihi terus sungguh-sungguh. Jangan pura-pura seperti aku dulu. Dia berkata, guru yang lain boleh meninggalkan engkau, tapi aku akan setia samamu di sisimu, bahkan menyerahkan nyawaku. Yesus hanya tertawa, ya. Ini dramatisir saya ya, Yesus nggak ada tertawa di situ, tapi seakan-akan pasti dia tertawa dan berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Waduh, pura-pura kasihnya teman-teman. Dan betul ketika Yesus ditangkap, Yesus disalib, Petrus sembunyi melarikan diri. Dan akhirnya di momen kebangkitan Yesus menampakkan diri, ya. Di saat mereka lagi menjala ikan, disitulah Petrus mengalami transformasi ketika berbincang bersama Yesus. Yang sampai 3 kali juga. Sebagaimana dia menyangkal Yesus 3 kali, Yesus datang juga bertanya kepada dia 3 kali. Do you love me? Wah. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di situ menarik juga permainan kata kasih ya di dalam teks itu, nanti bisa dilihat
di Injil Yohanes pasal terakhir itu ya. Jadi Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di situ memakai agape juga, tetapi Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau, memakai filia sampai 2 kali. Dan yang ketiga, Yesus mengubah menjadi Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku, memakai filia, dan Petrus tetap menjawab filia. Nah, sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan bahwa Yesus menurunkan kadar kasihnya yang dari agape ke filia, seakan-akan agape nomor 1, filia nomor 2. Petrus itu tidak sanggup memakai kasih agape sehingga dia memilih. Tidak seperti itu ya, karena di dalam teks Yunani seperti kita pelajari juga teks kali ini, filia dan agape itu sering bersamaan dan memiliki makna yang sama. Sering dipakai secara bersamaan dan memiliki makna yang sama, yaitu mengasihi dengan segenap hati, memberikan nyawa untuk berkorban. Nah, itu dia. Jadi permainan makna atau teks kasih di Injil Yohanes itu sering sekali dipermainkan antara agape filia. Kan sebenarnya maksud penulis Injil Yohanes sama saja, yaitu kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat. Do you love me? Dan akhirnya nanti setelah tercurah Roh Kudus, Petrus betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas. Jadi permainan perubahan filia dan agape tidak perlu kita pahami sebagai mana yang lebih besar. Tidak. Berarti bukan agape karena itu kasih Allah nomor 1, filia hanya kasih persaudaraan sesama itu nomor 2. Tidak. Tetapi ini saling melengkapi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dan kita tahu tadi bahwa Petrus ingin mengingatkan jemaat Kristen di Asia Kecil harus memiliki agape dan filia sekalipun mereka di dalam aniaya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari satu ayat ini saja yang tadi saya pilih menjadi 3 kalimat dan tadi kita kaitkan dengan satu teks yaitu Injil Yohanes pasal 15. Nah, jika kita melihat refleksi Petrus di dalam tulisan suratnya, kita melihat bahwa dia betul-betul bercermin ya kepada dirinya supaya orang Kristen tidak mengulangi apa yang pernah dilakukannya, yaitu mengasihi dengan pura-pura. Ini menjadi makna implikatif untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari supaya mengasihi Tuhan jangan pura-pura. Itu yang pertama. Karena intinya tadi Petrus ingin menyampaikan dalam satu ayat di suratnya ini, ya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Maka kita jangan pura-pura dalam mengasihi Tuhan. Ya pura-pura ini hanya sekedar ritual agama gitu. Gereja tetapi tidak ada pelayanan dan perubahan hidup gitu. Dan juga jangan mengasihi sesama dengan pura-pura juga. Harus dengan tulus ikhlas, sungguh-sungguh dan segenap hati kita. Itu yang harus kita praktekkan. Karena itu yang Petrus mau dipraktekkan oleh jemaat di Asia Kecil yang mengalami aniaya dan penderitaan. Ini menariknya dari satu ayat bisa kita bongkar dan kita dalami. Dan saya yakin ini teks yang penuh dengan makna kasih di dalamnya. Supaya menjadi landasan kita bagi orang percaya. Ingatlah tadi bahwa semua ini adalah satu kesatuan. Ya, baik itu kita lakukan kepada Tuhan, kepada sesama, dan khususnya dalam perkawinan rumah tangga kita. Renungkanlah firman Tuhan ini, teman-teman, dari 1 Petrus ayat 1 dan 22 ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sehingga ketika kita melihat tema ini, apakah filia lebih besar dari agape? Sebagai landasan kita, kasih orang percaya, maka saya bilang bukan itu yang menjadi utama. Tetapi bagaimana praktek kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita sampai kita mengorbankan seluruh hidup kita sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menjadi teladan memberikan hidupnya bagi umat percayanya. Ini yang bisa kita lihat di dalam pembelajaran kita kali ini sehingga ini bisa membekali kita memahami makna kasih di dalam Alkitab. Maknanya sangat luas, teman-teman bisa melihat dan mempelajarinya dari berbagai sumber. Tetapi dari satu ayat firman tadi, di 1 Petrus pasal 1:22, kita melihat bagaimana refleksi Petrus yang luar biasa saat menuliskan ayat itu. Untuk menjadi
pembelajaran bagi jemaat Asia Kecil konteks zaman dulu, dan untuk kita di konteks zaman sekarang, bahwa marilah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita kembali lagi dalam program kita berikutnya, tetap dukung terus pelayanan YouTube Hanya Alkitab, share, dan kita akan melihat Alkitab dari berbagai perspektif. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.